A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Afidah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 8V di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemerolehan bahasa pertama pada anak. Dari teori nepotisme, menurut Chomsky, bahasa hanya dikuasai oleh manusia, binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui penirunya. Pemerolehan bahasa dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh anak-anak mencapai sukses penguasaan yang lancar serta fasih dalam penguasaan bahasa ibu mereka atau terbentuk dari faktor lingkungan sekitar. Dalam hal ini, proses pemerolehan bahasa pada anak akan membawa anak pada kelancaran dan kefasihan dalam berbicara. Jadi, pemerolehan bahasa diperoleh secara ilmiah, tanpa pembelajaran dan paksaan. Dan biasa hal ini disebut dengan pemerolehan bahasa pertama atau B1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap pemerolehan bahasa pada anak. Tahap pertama yaitu pralinguistik atau masa peraba. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu memang telah menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata dan makna tertentu. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berusia 12 bulan. Yang pertama, pada umur 0 sampai 2 tahun, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, dan ketidaknyamanan. Sesekali, bunyi-bunyi itu tidak bermakna secara bahasa, tetapi merupakan bahasa untuk tuturan selanjutnya. Yang kedua ada pada umur 2 sampai 5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan ibunya atau orang lain. Selanjutnya umur 4 sampai 7 bulan. Anak mulai mengeluarkan bunyi agar utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. Selanjutnya pada usia 6 sampai 12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konsonan dan vokal. Selanjutnya ada tahap 1 kata fase. Ini berlangsung ketika pada usia 12 sampai 18 bulan, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih fase atau kalimat. Oleh karena itu, fase ini disebut juga tahap holofrasis. Tahap kedua yaitu tahap 2 kata. Fase ini berlangsung selama anak berusia sekitar 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini, kosakata atau gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan 2 kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik, artinya pada anak dituturkan anak hanya kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kata-kata yang tidak penting seperti halnya kalau kita menulis telegram dihilangkan. Tahap banyak kata, yaitu fase ini berlangsung ketika anak berusia 4 sampai 5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3 sampai 4 tahun,
tuturan anak mulai lebih panjang dan kata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya 2 kata tetapi 3 atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.